Standar proses pendidikan. Standar proses pendidikan terdiri dari 4 aspek. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, penilaian hasil pembelajaran. Dan yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran. Pengertian dari standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan untuk mencapai standar kompetensi lulusan. Yang pertama, perencanaan proses pembelajaran, yang didesain menjadi 2, yaitu silabus dan RPP. Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran, dan RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Berikut adalah pembagian dari silabus dan RPP, atau rencana pelaksanaan pembelajaran. Prinsip penyusunan RPP terbagi dari 8, yaitu perbedaan individual peserta didik. Yang kedua, bagaimana partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik. Yang keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Yang kelima, pemberian umpan balik kepada siswa. Yang keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD dan yang lain-lain. Yang ketujuh, mengakomodasi pembelajaran. Yang terakhir, siswa mendapatkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang kedua adalah pelaksanaan pembelajaran. Persyaratan pelaksanaan proses pembelajaran yang pertama adalah alokasi waktu, di mana SD mendapatkan satu mata pelajarannya 35 menit, SMP mendapatkan 40 menit, SMA dan SMK mendapatkan 45 menit untuk satu mata pelajaran. Berikut adalah jumlah rombongan belajar yang digunakan pada saat SD, SMP, SMA, SMK, SDLB, SMPLB, dan SMALB. Buku teks pelajaran digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Berikut adalah bagaimana pengelolaan kelas dan laboratorium yang digunakan oleh guru. Pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama adalah kegiatan pendahuluan sebelum memulai pembelajaran. Yang pertama, guru harus menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran. Yang kedua, guru memberikan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga, guru mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang keempat, guru akan menjelaskan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Dan yang terakhir, guru menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kegiatan inti dari pembelajaran menggunakan 4 metode. Yang pertama, model pembelajaran. Yang kedua, metode pembelajaran. Ketiga, bagaimana media pembelajaran. Dan yang terakhir adalah sumber belajar. Model pembelajaran adalah di mana guru menjelaskan dengan cara seperti apa. Metode pembelajaran dan media pembelajaran, bagaimana alat yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, apa yang akan digunakan untuk sumber dari pembelajaran tersebut. Karakteristik dari kegiatan inti ada 3. Yang pertama adalah sikap, yang kedua pengetahuan, dan yang terakhir adalah keterampilan. Yang terakhir dari proses pembelajaran adalah kegiatan penutup. Yang pertama, menemukan manfaat langsung maupun tidak langsung dalam rangkaian aktivitas pembelajaran dan hasil-hasil pembelajaran. Yang kedua, guru akan memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran. Yang ketiga, guru melakukan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pemberian tugas. Dan yang terakhir,
Guru akan menginformasikan rencana kegiatan pembelajaran untuk pertemuan berikutnya. Hasil pembelajaran terbagi dari dua, bagaimana penilaian proses dan hasil pembelajarannya tersebut. Dan yang terakhir, pengawasan proses pembelajaran yang dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas dilakukan melalui kegiatan yang pertama, pemantauan, yang kedua, supervisi, kemudian dievaluasi, kemudian dibikin menjadi pelaporan, dan yang terakhir, bagaimana tindak lanjut secara berkala. Proses pengawasan terdiri dari 3. Yang pertama adalah pemantauan, yang kedua supervisi, dan yang terakhir pelaporan. Tindak lanjut yang akan dilakukan oleh kepala sekolah dan pengawas adalah penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja yang memenuhi atau melampaui standar, dan pemberian kesempatan kepada guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan berkelanjutan.